Naikkan syukur Tuhan untuk hadirat-Mu, kasih anugerah-Mu dan kebesaran-Mu. Sebentar kami renungkan firman Tuhan, kami buka hati selebar-lebarnya, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kami siap Tuhan menyambut firman yang menimbulkan iman itu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Judul dari firman Tuhan pagi ini di hari peringatan Pentakosta ini adalah diutus. Tapi sebelum diutus, diurapi dulu. Jadi pengurapan itu merupakan bekal atau kelengkapan yang Tuhan beri untuk kita diutus. Diutus untuk apa? Itulah yang akan kita pelajari, saudaraku, pagi ini. Ya. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Kita akan lihat, saudaraku. Coba next. Ini bisa ya. Next. Ya. Coba kita baca sama-sama, saudara. Ini adalah janji Tuhan. Jadi 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, nubuatan mesianik ini disampaikan. Coba kita baca sama-sama. Roh Tuhan. Yang banter ya saudaraku ya, yang keras ya. Mari 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi ada tujuannya, saudaraku. Diurapi, dilengkapi, dibekali, dimodali ya, dengan hal-hal yang supernatural untuk diutus. Diutus melakukan apa? Disinilah rinciannya, saudaraku. Dan ini sudah digenapi di dalam pribadi dari Tuhan Yesus. Coba, kalau nanti saudara di rumah dapat bandingkan di dalam Lukas 4 ayat 18-19, tapi nanti saja saudara. Itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi pekerjaan roh itu, pekerjaan roh yang sama yang ada pada Tuhan Yesus itu juga berlaku persis sama pada tubuhnya, yaitu gereja Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang sama yang seperti aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Lebih besar bukan dalam kualitas, lebih besar di dalam ukuran, saudaraku. Tuhan Yesus dahulu kan berkhotbah di hadapan 5.000 orang, betul ya?
Reinhard Bonnke berkhotbah memberitakan kabar baik di hadapan 1,1 juta orang. Lebih besar, saudara, secara ukuran. Jadi saya ingin kita semua paham, roh yang sama, bahkan di dalam perjanjian lama, roh yang sama itu bekerja memperlengkapi akan siapa saja untuk melakukan rencana Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, kegenapan dari ayat ini ketika Tuhan Yesus datang, kita bisa baca di dalam keempat Injil. Tapi kemudian setelah Tuhan naik ke surga, Dia mengutus akan Roh Kudus, memenuhi akan murid-muridnya, umatnya, milik kepunyaannya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka setelah itu, saudara, kita tahu bahwa murid-murid bergerak. Nah, dahsyatnya Roh Kudus, tadi kita sudah baca ya di awal dari ibadah kita, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita semua ingat, kita ulang lagi saudaraku, Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelum kita masuk rinciannya, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa, saudara. Kuasa yang akan mengubah kita menjadi manusia lain. Siapakah aku ini Tuhan? Apakah aku mampu? Itu seringkali menjadi pertanyaan. Tapi ketika roh yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu roh Allah yang hidup, itu menguasai pribadi lepas pribadi, itu bukan lagi kuat, bukan lagi gagah kita, bukan lagi kepintaran kita. Itu adalah perkara supernatural yang akan bekerja dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Melalui kita yang seringkali berkata, siapakah aku ini Tuhan? Kita menerima kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ini tetap berlaku. Hari ini berlaku, saudaraku. Nah, saya ingin kita melihat satu ayat, saudara, di dalam 1 Samuel. Coba kita lihat, ini satu ayat ini bagus. Ini tentang 1 Samuel 10 ayat 6 ya saudaraku ya. Ini tentang seorang pribadi yang tadinya sangat pemalu, meskipun tubuhnya tinggi besar tapi dia pemalu, yaitu Saul, saudara. Nah, pada waktu firman ini datang, ini firman merupakan janji yang tertulis dalam firman Tuhan bagi satu pribadi. Tapi sesungguhnya ini adalah kebenaran yang tetap berlaku. Setiap orang yang dikuasai roh Tuhan, dipenuhi roh Tuhan, dia akan berubah menjadi manusia lain. Coba baca sama-sama, saudara. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, para nabi, dan berubah menjadi manusia lain. Coba kalimat terakhir itu kita ulang lagi. Berubah menjadi manusia lain. Jadi roh Tuhan akan berkuasa atasku, aku akan kepenuhan dan aku akan berubah menjadi manusia lain. Manusia tetap manusia, tapi dipenuhi Roh Kudus berubah menjadi manusia lain. Saudara, ini firman tetap berlaku. Ini perjanjian lama, saudara, ya, dan digenapi di dalam Kristus, dan digenapi di dalam gerejanya. Sampai hari ini roh yang sama, yaitu roh Allah yang hidup, Roh Kudus. Ketika dia turun, menjamah, menguasai setiap pribadi kita, kita berubah jadi manusia lain.
Bukankah ini yang kita rindukan, saudaraku? Baik secara karakter, baik secara keberanian, baik secara tindak tanduk, tingkah langkah, berubah semua. Berubah menjadi manusia lain. Karena ada sesuatu yang ilahi yang menguasai. Nah, sekarang kita kembali ke poin-poin dari apa yang tadi kita baca, ya. Ini saya punya catatan juga di sini. Kalau lihat sana terlalu jauh, kalau saya noleh ke sini nggak bagus, saudaraku, ya. Coba saya lihat dari catatan saya. Ya, nah saudara, ini tujuan dari pengurapan. Coba kita lihat ya. Tujuan dari pengurapan yang pertama dikatakan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi kita ini diurapi untuk diutus, diurapi untuk diutus, gitu ya. Jadi seperti bos itu memberi wewenang, memberi kelengkapan, memberi modal, diutus gitu ya kepada anak buahnya. Nah, kita ini harusnya kalau mau memahami tentang Pentakosta itu seperti itu, saudaraku. Kita ini seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dipanggil oleh bos, kamu aku utus untuk melakukan ini, tetapi tentunya tidak pergi begitu saja, dimodali, diberi kelengkapan, kamu butuh ini. Nah, kelengkapannya ini supernatural karena pekerjaan yang akan kita laksanakan adalah pekerjaan ilahi, saudaraku. Apakah itu? Yang pertama, memberitakan, menyampaikan kabar baik. Ya, kalau saya baca di dalam terjemahan King James Version itu dipakai istilah good tiding, kabar baik. Jadi the Spirit of the Lord is upon me because the Lord had anointed me to preach, untuk memberitakan good tiding unto the meek. Nah, meek di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia orang-orang sengsara. Saudaraku, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang sengsara. Bahasa Indonesia pakai istilah sengsara, saudaraku. Kepada merekalah Anda, saya, kita gereja Tuhan, murid-murid Kristus diurapi dan diutus kepada orang-orang sengsara. Nah, siapakah orang-orang sengsara itu? Saya coba cari bahasa asli dari kata sengsara, itu dipakai istilah anaif. Dan anaif itu artinya banyak, saudaraku ya, penjabarannya luas, tapi memang sengsara, saudaraku. Yaitu apa? Orang miskin, miskin segalanya, miskin jasmani, miskin rohani, miskin jiwani. Jadi orang-orang yang nggak mampu dalam hal-hal itu. Orang-orang hina, jadi orang-orang yang merasa rendah diri, tidak berdaya, orang-orang terluka, orang-orang lemah. Itu anaif, saudara. Kepada merekalah gereja diutus. Kemudian poin yang kedua ditulis dalam bahasa Indonesia untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Wah, bagus ini istilah remuk hati ini ya. Broken hearted.
Remuk hati ini hati yang pecah berkeping-keping dan rasanya sudah nggak ada harapan lagi. Hati itu pusat hidup manusia, pusat pengharapan itu sudah nggak ada lagi. Jadi betul-betul orang yang patah semangat, orang yang sudah nggak pengen hidup lagi karena sudah nggak punya harapan. Kepada mereka lah gereja diutus untuk membalut luka hati tersebut. Orang yang remuk hatinya, remuk, pecah saudaraku, itu dikumpulkan, disatukan, kemudian dibalut. Gambarannya seperti itu, memulihkan. Mana mungkin kita melakukan itu? Engkau akan menjadi manusia lain dan engkau akan dimampukan untuk melakukan itu. Ketika saya merenungkan ini, loh Tuhan, untuk melakukan itu kan harus ada niat, betul enggak? Ada semangat, ada niat untuk melaksanakan akan perintah Tuhan ini. Semangatnya dari mana? Niatnya dari mana? Dari Tuhan juga, saudara. Itu yang saya sebut dengan belas kasihan. Saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dia melayani, sudah baca di dalam keempat Injil, itu isinya adalah belas kasihan. Motivasinya adalah belas kasihan. Jadi kalau Roh Kudus turun atas saudara dan saya, jangan dipikir bahwa kita ini hanya mampu melakukan itu, tapi dia juga memberikan hatinya Tuhan, yaitu hati yang penuh dengan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang remuk hati. Jadi Tuhan Roh Kudus akan mengubah hatimu. Kalau tadi dikatakan engkau akan berubah menjadi manusia lain, itu hati kita diubah oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara saat ini berkata, loh Tuhan, engkau mengutus aku kepada orang sengsara, engkau mengutus aku kepada orang-orang yang remuk hati untuk memulihkan mereka, membebat mereka. Aku gak ada beban Tuhan, aku gak punya belas kasihan. Kita akan diubah saudaraku. Kita akan diubahkan. Hati kita yang beku, hati kita yang kaku, hati kita yang tidak pedulian dengan mereka-mereka akan dijamah oleh Roh Kudus dan diubah menjadi penuh dengan kasih dan belas kasihan. Itu kuasa Roh Kudus, saudaraku. Ya. Jadi Tuhan itu memperlengkapi, bukan hanya memperlengkapi dengan kuasa untuk mengubah orang lain, tapi mengubah dirimu dulu. Khabas, bind up, membalut, membebat hati yang remuk. Kemudian poin yang ketiga, memberitakan pembebasan para tawanan. Saudaraku, ada banyak orang tertawan, saudara. Bukan tertawan secara fisik, seperti peristiwa tahun 2023 yang lalu itu. 23 ya yang lalu. Israel diserbu, kemudian orang-orang ditawan. Itu penawanan secara fisik. Tetapi penawanan itu terjadi, saudaraku. Kuasa iblis, kuasa jahat itu menawan akan manusia-manusia. Dan mereka yang tertawan ini tidak berdaya. Dan kepada merekalah kita memberitakan, memproklamasikan liberty, kebebasan kepada para tawanan ini. Itulah kuasa Roh Kudus, saudaraku. Membebaskan, ya, nanti kita nyanyi itu ya saudaraku.
mereka yang terbelenggu, mereka yang tertawan, mereka yang terikat, mereka yang terpenjara. Nah, itu poin 4. Kelepasan dari penjara. Nah, saudaraku, sedikit tentang tertawan ini ya. Ada orang-orang yang tertawan oleh roh perselingkuhan. Sudah punya istri, tapi tertawan oleh roh asmara terhadap wanita lain. Atau sebaliknya, zaman sekarang kan modern, emansipasi. Sudah punya suami, tapi tertawan hatinya pada pria lain. Tertawan hatinya, sudah terpikat, sudah terikat, udah nggak bisa lepas. Nah, saya pernah, saudara, ngurusi yang begini-begini ini. Di gereja, saudara, selesai ibadah, saya keluar, tiba-tiba ini pagar ya, pagar gereja, saya sudah mau keluar dari pagar gereja, itu ada seorang wanita muda yang ketawa-ketawa, senyum-senyum, dia bilang, besok ya Pak, besok saya mau datang, saya mau ngomong ini, pokoknya ini mau tak selesaiin. Loh apa ini, saya bingung tuh, enggak ngerti urusannya apa. Nah, kemudian ibu muda ini bilang, besok jam 10 saya jemput Pak. Oh ya, saya memang kenal dia, tapi tidak terlalu dekat. Tapi dia mau ngomong apa, urusan apa, mau nyelesain apa, saya juga nggak ngerti, saudaraku. Nah, kemudian ibu ini besoknya benar-benar bareng sama suaminya, saya juga tahu suaminya siapa, kenal tidak terlalu dekat. Kemudian kami diajak pergi, naik mobil. Di mobil itu dia cuma ngomong, ya pokoknya aku pengen beres ini semua, begitu. Mereka berdua bawa saya pergi ke tempat yang saya sendiri bingung itu. Muter sampai ke tempat yang sepi dan masuk ke sebuah rumah, rumahnya kosong. Ini saya tanya, ini rumah siapa? Ini rumah teman yang kebetulan kosong, tak pinjam khusus untuk kita ngobrol Pak di sini. Saudara tahu apa yang terjadi? Di situ saya masuk ke rumah itu, duduk, kemudian mereka mulai buka-bukaan. Jadi ceritanya si ibu muda ini mengaku terus terang bahwa hatinya tertawan oleh seorang pria. Sampai saudaraku, dia punya anak 2, anaknya ditinggalkan, dia pergi keluar kota untuk berpacaran atau berselingkuh dengan laki-laki itu. Pakai kartu kredit, ngabisin duit, saudaraku. Pergi naik pesawat ke kota dari kekasihnya ini, dari selingkuhannya. Selingkuhannya ini juga sudah punya istri, saudara. Mereka istilah saya itu, tertawan oleh roh asmara. Asmaraku, asmaramu membara, gitu ya, ada lagunya ya. Asmaraku, asmaramu, gitu ya. Nah itu terjadi, saudaraku. Ini orang tertawan tuh seperti ini. Suaminya mulai curiga, karena dia kalau sudah pergi, alasannya mau doa ke suatu tempat doa katanya. Pergi, naik pesawat, saudara. Cuma suaminya bingung, ini kok kamu ngabisin uang segini banyak? Oh ya beli ini, beli itu, macam-macam. Selingkuh, saudaraku. Pergi ke hotel sama selingkuhannya. Enggak peduli anak, enggak peduli suami, enggak takut Tuhan. Tertawan, saudaraku. Sampai akhirnya dia hamil dengan selingkuhannya. Bayangkan, saudaraku, sengeri itu. Ini yang namanya tertawan itu kayak gini nih. Kemudian dia hamil, pulang, takut, minum jamu,
digugurkan, saudaraku. Nah, waktu itu suaminya sudah nggak tahan, ditanya, ngaku akhirnya. Waduh, sudah. Suaminya berkata, udah nggak bisa, nggak ada jalan lain, putus, cerai, sudah harus. Siapa laki-laki yang bisa tahan kalau istrinya seperti itu, saudaraku. Nah, mereka masih ingat Tuhan, pergi ke pendeta desa begitu yang mereka kenal. Mereka bukan ke pendetanya sendiri, pendeta desa, dan pendeta tersebut sudah tua memberi nasihat. Cerai bukan jalan keluar. Jalan keluar adalah pengampunan menurut firman Tuhan. Suaminya mau dengar nasihat itu, dia bilang aku mau terima dia. Tapi si istri ini itu tidak merasa bersalah 100%. Dia bilang, aku begini karena kamu tidak memperhatikan aku. Kamu tidak memperdulikan aku. Bayangkan saudaraku. Wow, tertawan tuh kayak gitu tuh loh. Sudah mata buta bener. Udah nggak bisa ngerti bener salah. Sampai mereka sering bertengkar dan akhirnya manggil saya, saudara. Nah di situ saya juga nggak bisa apa-apa. Saya cuman bilang, ya kuasa pengampunan itu dahsyat sekali, tapi butuh kuasa Roh Kudus untuk membebaskan kamu dari roh asmara itu. Masih kebayang-bayang itu si cowok ganteng itu, saudaraku. Tapi dia terbuka, dia ngaku. Dia ngaku bahwa aku membutuhkan akan kasih sayang dari orang yang peduli. Ini suamiku ngurusi kerjaan terus tidak pernah ngurusi aku, begitu. Ya begitulah saudaraku. Dia ngaku bahwa saya ini orangnya manja, saya ini orangnya butuh diperhatikan dan saya tidak mendapat perhatian dari suami. Maka di sana ada orang yang memperhatikan, maka saya jatuh. Ngaku saudara, ngaku seperti tak bersalah begitu saudaraku. Nah inilah yang namanya tertawan. Itu masih muda saudaraku, masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Tapi ketemu juga orang yang sudah tua, tertawan saudaraku. Jadi ini bukan sesuatu yang mengancam, ya, penawanan seperti ini bukan sesuatu yang mengancam hanya orang-orang muda. Kita butuh Roh Kudus yang bisa membebaskan akan tawanan-tawanan ini. Di sini nggak ada saudaraku ya. Di sana Amerika banyak. Tertawan oleh roh asmara. Sadar tapi tidak bisa lepas karena nikmat. Ngeri ya. Seperti orang kecanduan alkohol, tahu ini berbahaya, ini akan membunuh, ini akan membuat aku hancur, tapi tidak bisa lepas. Baik itu alkohol, yang lebih ganas adalah narkoba. Tidak bisa lepas saudara. Pornografi juga nggak bisa lepas, mau lepas nggak bisa. Ada kenikmatan di sana. Kebiasaan-kebiasaan buruk saudara bisa catat apa saja. Kita butuh Roh Kudus saudaraku. Yang bisa membebaskan kita dari ikatan-ikatan, membebaskan dari tawanan tersebut. Opening the prison to them that are bound. Membuka penjara-penjara yang terkunci itu. Mereka terpenjara, tertawan dan terpenjara. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini ayat 2 saudara. Wow,
Jadi ketika kita diutus Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, kita memberitakan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kamu merasa hidupmu hancur, kamu merasa kamu gak layak, kamu merasa kamu orang rusak. Ada tahun rahmat Tuhan. Apa yang dimaksud tahun rahmat Tuhan? Tahun itu kan panjang, saudaraku ya. Panjang. Nah, itu adalah zaman kasih karunia. Tuhan Yesus itu full of grace and truth. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, Injilnya adalah Injil kasih karunia, saudaraku. Karunia itu adalah sesuatu yang berharga yang diberikan, ditawarkan kepada orang-orang yang tidak layak. Itu kasih karunia. Ini yang maksudnya tahun rahmat Tuhan. Acceptable year. Jadi tahun penerimaan Tuhan. Ayo, kamu nggak masuk hitungan, kamu nggak apa itu istilahnya, tidak memenuhi syarat. Ayo, yang tidak memenuhi syarat datang, dan Tuhan akan mengubahkan. Jadi saudaraku, inilah kuasa Pentakosta yang sejati, yaitu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tapi yang terima rahmat itu kita dulu, saudara, seperti murid-murid Tuhan menerima kasih karunia dan mereka memberitakan kasih karunia dengan kuasa Roh Kudus. Sesuatu yang tidak layak, mestinya tidak layak untuk menerima, tetapi dia menerima pemberian-pemberian itu. Itulah tahun rahmat Tuhan. Tapi saudara nggak berhenti di situ. Ayat yang poin 6 dikatakan apa itu? Memberitakan hari pembalasan Allah kita. Jadi kalau hari itu kan pendek, saudara, betul ya? 1 tahun itu panjang, hari itu pendek. Karena Tuhan itu panjang sabar, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih dan belas kasihan, penuh dengan kasih karunia. Itu Tuhan. Panjang tahun rahmat Tuhan. Kesempatan diberikan. Yang tertawan akan dibebaskan. Yang terikat akan dilepaskan. Yang meremuk hatinya akan dibebat, dirawat oleh kuasa Roh Kudus itu, dipulihkan. Nah, saudaraku, tahun rahmat Tuhan berlaku bagi semua. Terutama bagi kita dulu, saudaraku ya. Setelah itu kita akan menjadi pemberita akan tahun rahmat Tuhan. Tapi yang pendek itu juga jangan dilupakan bahwa ada hari penghakiman. Ada hari penghakiman bagi mereka yang abuse, mereka yang menyia-nyiakan, mereka yang mengabaikan, menolak akan kasih karunia itu. Tapi itu di akhir. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 4, Tuhan Yesus enggak baca akan kalimat hari pembalasan itu, enggak dibaca sama Tuhan. Karena dia datang untuk menggenapi yang tahun rahmat Tuhan saja. Itu kan ceritanya di Nazaret Tuhan Yesus membaca gulungan kitab Nabi Yesaya dan kemudian dia berhenti sampai pada memberitakan tahun rahmat Tuhan. Berhenti itu ya. Tapi hari pembalasan itu ada, saudaraku, ada. Kitab Wahyu menceritakan itu. Nah, saudaraku, biar takut dan gentar akan Tuhan juga ada ketika Roh Kudus itu turun atas kita. Nanti kita akan melihat kelengkapan-kelengkapan bagaimana ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan memenuhi kita sekaliannya. Yang terakhir, poin 7, yaitu menghibur semua orang yang berkabung.
yang sedih, yang susah, karena apapun juga, saudaraku, Roh Kudus adalah roh penghibur. Kita akan merasakan penghiburan yang dari sorga, sehingga hari perkabungan akan diubah. Nanti kalau saudara baca di ayat 3 itu diubah menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Itu saya tidak bacakan. Nah sekarang saudaraku, kita akan belajar tentang kelengkapan apa yang kalau kita itu bekerja bersama dengan kuasa Roh Kudus itu, ketika kita bergerak karena urapan itu, kuasa apa yang Tuhan sediakan dan dahsyatnya Roh Kudus itu seperti apa, kita lihat dari kelengkapan pengurapan. Next. Kelengkapan pengurapan. Itu ada di Yesaya 11 ayat 2. Ini juga nubuatan mesianik, saudara. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Warna-warni biar bagus, saudara. Mari, kelengkapan pengurapan. Yesaya 11 ayat 2. 1, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, ada 7 ya. Jadi yang pertama apa saudara? Roh Tuhan, Roh Kudus ya. Ketika Roh Kudus itu turun pada seseorang, ini memang nubuatan tentang Tuhan Yesus, tapi juga bagi tubuhnya, bagi saudara dan saya. Roh Tuhan akan ada padaku, begitu ya, ketika kita menerima janji Tuhan itu. Maka yang menyertai akan adanya Roh Tuhan itu adalah, ini pasangan-pasangan saudara ya, yang biru sama yang hijau ini satu pasang, roh hikmat dan roh pengertian. Kemudian yang kedua, roh nasihat berpasangan dengan roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Nah, yang paling bawah ini, saudara, ini lebih ke kita. Ketika kita menerima itu untuk kita. Dan ini kalau saya bilang, kalau membangun sebuah bangunan itu, ini fondasi. Ketika Roh Kudus turun dan menguasai kita, kita akan berubah menjadi manusia lain dengan roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan membawa kita semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Dan kita akan semakin takut dan gentar akan Dia dan tidak mempermainkan Tuhan. Enggak main-main lagi. Fear of God itu ada. Takut dan hormat akan Tuhan. Nanti kalau saudara baca di ayat 3 itu diawali dengan iya, kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu menjadi sifat. Mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan ini bukan kuasa untuk dipakai keluar, tapi ke dalam. Ke dalam, mengubah kita. Tadi kan saya katakan engkau akan berubah menjadi manusia lain itu karena engkau akan terus mengenal Tuhan dan engkau terus akan meningkat dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ngerti ya? Nah, saudaraku, Yesaya 11 ayat 2 ini kalau kita gambarkan dalam kaki Dian, ya, dalam gambar kaki Dian, itu seperti ini, kita lihat berikut ya. Nah, ini kaki Dian. Kaki Dian ini gambar Roh Kudus, saudaraku ya. Di ruang suci itu ada kaki Dian dengan 7 lampu, kemudian ada meja roti sajian. Kalau meja roti sajian itu gambaran dari firman Tuhan. Jadi roh dan firman itulah, dan sekaligus ada mezbah ukupan, itu gambaran dari doa, penyembahan dan pujian kita. 3 perkara itulah yang membawa kita masuk ke ruang Maha Kudus, menghadap Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Nah, inilah
gambaran dari Roh Kudus yang memimpin kita untuk masuk menghadap Tuhan. Untuk percaya Yesus saja tanpa Roh Kudus nggak bisa, saudaraku. Apalagi kita mau nyembah Dia. Barang siapa menyembah Tuhan, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh, saudaraku. Nah, ketika, ini saya garis gini ya. Ketika roh Tuhan ada padaku, nih lurus ini roh Tuhan ya. Maka ada pasangan-pasangan roh hikmat dan roh pengertian. Roh nasihat, ini yang kedua ini, dan roh keperkasaan. Dan fondasinya adalah roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Ngerti ya, saudaraku ya? Nah, kita akan bahas sedikit tentang 7 perkara ini. Ini semua supernatural. Ya, saudara katakan supernatural, apa itu? Nanti kayak Inggris-Inggrisan apa? Supranatural, ya. Kalau supernatural itu Inggris-Inggrisan. Kalau supranatural itu Indonesia, ya. Mari, supranatural. Artinya apa? Supra alami, jadi sesuatu yang bukan alamiah, ngerti ya? Jadi kalau ngomong hikmat itu bukan hikmat manusia, bukan hikmat karena kita belajar, bukan. Tapi hikmat yang merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu mengurapi saudara dan saya, maka ada roh hikmat. Roh hikmat itu bahasa Ibraninya kokmah, itu Yunaninya Sofia, saudara. Makanya orang yang namanya Sofia itu orangnya berhikmat secara mestinya gitu ya. Sofia Loren ya. Roh hikmat. Kalau hikmat itu penjabarannya gini, penjelasannya adalah satu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan yang dari sorga. Jadi solusi, saudaraku ya. Kalau hikmat itu kaitannya dengan solusi. Ada problem, dipikir gini, pikir gitu, cari jalan keluar ini, jalan keluar itu, semuanya bisa didiskusikan. Tetapi ketika hikmat yang dari sorga datang, selesai. Itu solusi yang dari atas, dari Roh Kudus. Itu yang akan ada. Jadi, saudara jangan khawatir menghadapi masalah. Karena nanti waktunya datang, masalah datang, hikmat Tuhan juga akan diberikan. Kemudian roh pengertian. Nah, roh pengertian ini discernment itu kearifan, ya, kearifan. Jadi kemampuan binah itu kemampuan untuk memahami atau menilai atau membedakan sesuatu benar atau salah, jahat atau baik, itu dari Tuhan datangnya. Jadi menitik, saudaraku, mendeteksi, kemampuan untuk mendeteksi sesuatu itu dengan pengertian ilahi, discernment, tajam, jernih, dan arif, bijak. Makanya disebut ini kearifan atau ketajaman dalam menilai. Ini kalau di perjanjian baru itu roh membedakan roh, karunia membedakan roh. Ya, ini termasuk karunia revelasi, saudaraku. Nanti saya bandingkan ya dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ketika Roh Kudus bekerja, karunia-karunia roh itu bekerja, maka apa yang menjadi breakdown-nya itu ya, poin-poinnya itu apa saja, saudaraku, dari kuasa Roh Kudus.
Jadi kalau hikmat itu kaitannya dengan solusi, maka pengertian itu kemampuan untuk memahami dan mendeteksi ini nggak benar, ini salah, ini bukan dari Tuhan. Itu tahu, saudaraku. Nah, ini penting untuk para pemimpin ya. Para pemimpin itu ketika dia menanggapi sesuatu, itu dia tahu bahwa ini nggak benar gitu, ini nggak beres. Karena ada ilham roh yang memberikan kejernihan dan ketajaman dan kearifan untuk membedakan. Nah, kemudian ada roh nasihat, etsah, itu bukan nasihat natural, bukan. Saudara datang pada seorang teman yang berpengalaman kemudian minta nasihat, itu bagus. Tapi itu tarafnya adalah nasihat yang alamiah, saudaraku. Nasihat-nasihatnya saudara bisa dengarkan dan saudara bisa cerna. Tetapi yang dimaksud dengan roh nasihat di sini adalah satu kemampuan dari Tuhan untuk melihat ke depan. Jadi ini sebetulnya nubuat, saudara. Ini seperti karunia nubuat. Bahwa yang akan terjadi itu seperti ini. Bahwa tujuan hidupmu itu seperti ini. Kalau engkau terus melakukan ini, yang terjadi adalah ini. Itu Roh Kudus, saudaraku. Itu roh nasihat yang dimaksud itu sebetulnya bukan sekedar nasihat, kamu sebaiknya begini ya, sebaiknya begitu ya, jangan lakukan ini, ini bagusnya begini, bagusnya begitu. Itu nasihat biasa, saudaraku. Tapi ini tahu pasti, kedepannya akan terjadi seperti ini. Jadi purpose, tujuan. Kamu seharusnya menempuh jalan ini, mengarahkan. Ya, bukankah Roh Kudus dikatakan dia akan menuntun kamu pada segenap kebenaran. Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi, yang ke depan itu, saudaraku. Ini roh nasihat, etsah. Ini karunia revelasi, saudara. Kalau di Perjanjian Baru, di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, saudara bisa temukan di sana karunia nubuat itu, saudara. Kemudian pasangannya adalah roh keperkasaan, giburah, gibor, saudara ya, perkasa, strength, might. Tapi juga bravery, keberanian. Jadi ini kaitannya dengan apa, saudaraku? Ya dengan karunia kuasa. Kelompok karunia kuasa itu kan salah satunya adalah ini, saudara, apa? Keberanian, ya itu karunia iman namanya. Untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu yang mana dia tidak gentar sama sekali. Tapi bukan karena memang orangnya pemberani atau orangnya ngawur, bukan. Itu dari Tuhan datangnya. Kalau saudara baca riwayat dari salah seorang penginjil yang legendaris di zaman lampau, yang namanya Smith Wigglesworth, itu orang yang sangat berani. Tapi beraninya bukan alami, tapi supra alami, supernatural, supranatural, saudaraku, keberaniannya. Satu kali, saya masih ingat nih ceritanya, ada seorang minta didoakan. Jadi dia akan kesembuhan ya, saudaraku ya. Smith Wigglesworth di mana-mana dia memberitakan Injil, kemudian memberitakan kesembuhan. Siapa yang mau didoakan, maju. Kemudian maju orang doakan ini, doakan itu, macam-macam, sampai seorang pemuda. Pemuda ini ngalami kanker di saluran lehernya ini, tenggorokannya. Kemudian karena udah nggak bisa makan, dia dilubangi
lehernya dikasih pipa. Ada pipa di lehernya dan makanan itu dimasukkan lewat pipa itu supaya dia tetap punya energi, dia dapat makanan gitu ya. Dimasukkan cair. Sebab dia sudah tidak bisa makan lewat mulut. Nah, waktu maju, ini namanya karunia iman, bukan karunia kesembuhan. Kalau karunia kesembuhan itu enggak seperti itu, ini karunia iman. Iman yang sangat berani, makanya itu keperkasaan itu salah satu pengertiannya ya, Giborah itu adalah bravery, valor. Jadi berani, keberanian. Itu langsung dipegang, ini selangnya yang di lubang leher itu dipegang, terus ditarik. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu nggak perlu ini lagi, dicabut saudaraku. Nah, semua kan geger, semua dokter-dokter apalagi kalau ada di situ ya stres saudara, ini gimana ini gitu. Tapi dia berani, dia cabut aja. Sudah cabut, kamu nggak butuh ini. Kemudian, lah aku nanti makannya gimana Pak Pendeta? Aku nanti makannya bagaimana? Ini aku makan dari situ. Nah, kamu punya mulut ya kamu makan pakai mulutmu. Nah, ini lubang, ya tutup dulu. Dipegang saudaraku, lubangnya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, rapat. Langsung dijahit sama Tuhan. Lah, saya nggak bisa makan Pak, selama ini saya makannya pakai itu. Ya, kamu pulang, mamahmu, ini kan anak muda, mamahmu suruh masak makanan yang kamu paling suka. Kamu kan nggak pernah makan tuh, sudah lama? Iya. Suruh makan makanan yang kamu paling ingin makan, nanti kamu makan. Pulang. Ini kata-kata ini kata-kata iman, saudara. Dan dia mengimpartasikan akan iman yang besar itu, dan pemuda ini pun berkata, ya saya akan lakukan. Ini lehernya sudah nutup, selangnya sudah keluar. Dia pulang ke rumah dan kesaksiannya luar biasa dahsyat. Si pemuda ini pulang dia ngomong, "Mah, aku sudah disembuhkan Tuhan dan aku lapar, aku mau makan." Lah kamu makannya kan biasanya lewat selang. Enggak, kali ini aku mau makan biasa. Masak, dia minta steak saudara, minta bestek dari mamahnya. Dan mamahnya memasakkan bestek dengan agak ragu-ragu dan takut-takut, disajikan dan kemudian dia mulai makan. Waktu dia kunyah, dia mau nelen itu takut sekali. Karena dulu pada waktu pertama kali dia sakit, itu mau nelen itu sakitnya luar biasa. Nah ini sudah beberapa bulan dia nggak pernah bisa makan. Makanya lewat selang itu karena ada kanker di sini. Tapi Tuhan sembuhkan. Dia kunyah itu daging, kunyah itu sayur, kunyah itu steak yang dia suka. Tapi mau nelen takut sampai akhirnya dia punya keberanian, dia menelan. Dan dia menelan dengan normal saudaraku. Dia disembuhkan sempurna. Nah ini yang namanya karunia iman saudara. Nah roh keperkasaan dari Roh Kudus itu ketika mengurapi hambanya seperti Smith Wigglesworth ini memang hanya bisa dialami oleh orang-orang yang memang punya karunia kuasa itu. Nah saya berhenti dulu sebab yang di bawah itu bukan untuk pelayanan keluar. Dua yang di bawah itu untuk membentuk kita. Pengenalan akan Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan. Ini karakter. Roh Kudus itu juga urusannya dengan karakter. Makanya ada karunia roh, ada buah roh, saudaraku. Ngerti ya? Nah, yang dua ini penting sekali karena ini fondasi. Kalau seorang hamba Tuhan diurapi dengan 4 yang di atas itu, yang 2 ini tidak kuat, dia pasti akan tersandung jatuh pada suatu saat. Kita harus ngerti, saudaraku, harus waspada. Nah, saya akan coba bandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ini memang tidak urut ya.
tidak urut, tapi kalau dibagi itu karunia kuasa, yaitu kesembuhan, mujizat, dan karunia iman, seperti saya ceritakan tadi. Kemudian karunia revelasi atau pewahyuan, itu membedakan roh, karunia pengetahuan, dan karunia hikmat. Sedangkan karunia kata-kata itu nubuat, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Sebab kepada seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini revelasi, saudaraku, kelompok revelasi. Terus, kepada yang seorang roh yang sama memberi iman, dan kepada yang lain memberi karunia untuk menyembuhkan. Ini dua karunia masuk golongan karunia kuasa, ya. Terus berikut, kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, ini masuk kelompok kuasa. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Nah, ini karunia yang tadi memberi arahan, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Nubuat, saudara. Dan yang lain lagi ia memberi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini juga karunia revelasi. Discernment tadi, ya. Dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ini bahasa roh bukan bahasa doa, tapi bahasa roh untuk nubuatan, gitu ya, untuk diberi tafsirannya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudaraku, 9 karunia ini kalau di Perjanjian Lama itu ada pada 4 tadi. 4, kembali ke gambar tadi. Ada pada 4 ini gambarnya. Ya. Jadi hikmat dan pengertian ini karunia revelasi. Ini discernment-nya di sini membedakan roh, hikmat, ya. Kemudian roh nasihat ini nubuatan, bahasa roh yang kalau ditafsirkan juga sama dengan nubuatan. Kemudian keperkasaan ini karunia kuasa, saudaraku. Ini keperkasaan ini kuasa. Ini mujizat, kesembuhan, dan iman. Ini keberaniannya itu ada pada karunia iman tadi. Tapi 2 ini beda, saudaraku. 2 ini bukan untuk keluar, bukan untuk melayani keluar, maaf. Tapi untuk kita, supaya kita bertahan. Supaya kita enggak jatuh ketika dipakai Tuhan. Ada takut akan Tuhan. Takut memuliakan diri sendiri. Takut mencuri kemuliaan Tuhan. Itu bertumbuh terus. Mengenal Kristus. Semua dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi Engkau Tuhan. Kalau aku bergerak dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kepada siapa saja, itu dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi Engkau, kemuliaan bagimu. Nah, itu karena orangnya menyadari bahwa ada 2 roh. Ketika kita menyambut Roh Kudus ada 2 roh, yaitu roh yang terus lapar dan haus untuk mengenal Yesus dan memuliakan Dia, dan takut, hormat, gentar akan Dia, akan Tuhan. Itu 2 perkara yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, ya. Kalau saudara misalnya tiba-tiba ada satu iman yang kuat untuk melakukan sesuatu, dorongan iman yang kuat, jangan takut praktek, saudaraku. Tentunya kita harus bergerak menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Ya. Kalau cerita tentang karunia iman yang ada pada hamba Tuhan seperti Smith Wigglesworth dan sebagainya, itu memang ngeri-ngeri, saudara. Ngeri-ngeri sedep itu ya. Dia kan dulunya kan tukang ledeng, saudara. Tukang ledeng, dia dulunya bukan pendeta, bukan penginjil. Dia kan tukang ledeng. Tapi ketika Roh Kudus itu berkuasa, tetangganya mati, saudara. Tetangganya dia dikasih kabar, Pak Smith, tetanggamu
serangan jantung mati. Hah? Dia tuh hatinya tuh hati memberitakan Injil. Aku belum memberitakan Injil pada dia. Kemarin aku sudah memberitakan Injil, dia belum mau terima. Lah sekarang mati gimana? Wah ya harus hidup lagi. Bayangkan saudaraku. Dia langsung lari ke tetangganya. Semua pada nangis karena sudah terbujur mati. Ini badannya gede kan, Smith itu badannya gede, tinggi besar. Itu mayat itu diangkat, diberdirikan saudaraku. Diangkat sama dia, diberdirikan, dipepetkan tembok. Prek. Dia bilang begini, kemarin aku memberitakan Injil kamu belum mau terima, sekarang kamu mati. Hidup lagi, ayo hidup. Tiba-tiba mayatnya batuk saudaraku. Hidup lagi saudaraku. Ayo kasih minum, dudukkan. Gimana kamu mati? Kamu harus dengar Injil dulu. Kamu harus dengar kabar baik. Itu modelnya kayak gitu saudara, nggak bisa ditiru. Saudara jangan pergi ke Tionghoa Iwan untuk cari. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa karunia iman itu sedahsyat itu. Saya ngerti saudaraku. Saya kemarin cerita sama Pak Hani. Waktu saya doain orang, itu karunia iman itu kayak apa? Listrik gitu loh, gitu. Karena waktu itu masih culun banget ya Mas ya. Anak kemarin sore saudara. Tapi doain orang buta. Melek ya melek, lumpuh jalan ya jalan saudaraku. Karena itu bukan kita. Tapi itu kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan bisa pakai saudara, bisa pakai kita semua. Tapi tujuannya jelas. Tadi, diurapi, diutus untuk apa? Membalut hati yang remuk. Untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang yang hina, orang-orang lemah, orang-orang yang terluka, orang-orang yang sengsara. Membebaskan mereka yang terpenjara, yang terikat, yang tertawan. Untuk itu tujuannya saudaraku. Jadi saudara jangan cuma seneng terhadap mujizat-mujizat dan sebagainya. Itu cara aja untuk memberitakan kabar baik. Haleluya.